Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mengupdate informasi berkenaan dengan seleksi P3K 2024. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju? Kalau saya sih tidak ya. Jika ada anggota DPR yang mengatakan bahwa honorer dan pengangkatan P3K ini hanya menjadi beban negara, Bapak Ibu. Anggapan yang seperti ini sungguh sangat mengecewakan ya. Kayaknya Bapak ini baru saja dilantik ya jadi anggota Komisi 2, tetapi sudah sok-sok sekali. Padahal ini disampaikan pada rapat kerja bersama Ibu Rini PAN RB berkaitan dengan efisiensi. Jadi anggapannya untuk mengurangi efisiensi itu honorer dijadikan tumbal. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebelum nanti kita akan dengarkan cuplikan video yang menyatakan ada Komisi 2 yang salah satu yang mungkin baru saja jadi ya anggota Komisi 2, padahal Komisi 2 ini termasuk pejuang honorer yang sudah sangat cukup lama. Namun pergantian kemarin saat pemilu selesai, masuklah satu orang tua bapak ini yang menjadi anggota dewan yang menyebutkan bahwa honorer ini jadi beban negara, Bapak Ibu. Nggak mikir statementnya seperti itu. Bahkan Ketua Forum K2 Nurbaiti pun mengatakan ini keterlaluan sekali. Pernyataan anggota DPR RI Taufan Pawi ya saat rapat bersama Komisi 2 dan PAN RB itu dianggap keterlaluan. Dalam video yang viral, Taufan mengatakan honorer menjadi beban negara karena jumlahnya terus bertambah. Terlaluan sekali dan jahat banget orang ini, kata Ketua Umum Nurbaiti. Dia menyebutkan pernyataan Taufan Pawe yang mengatakan honorer adalah beban negara itu melukai hati seluruh honorer di Indonesia yang saat ini sedang berjuang mendapatkan status ASN. Sebagai anggota dewan, lanjut Nur seharusnya memberikan dukungan terhadap perjuangan ini. Honorer hanya meminta pemerintah melihat pengabdian mereka agar mendapatkan status yang layak. Ya, ini kalau kita lihat dari sosok wajahnya, ini orang baru. Orang yang baru jadi anggota dewan ya, belum terkenal. Tetapi omong-omongnya itu sangat melukai hati honorer yang sekarang memang bahkan sedang berjuang menjadi P3K, dan pemerintah secara umum telah mengambil inisiatif untuk mengangkat honorernya menjadi P3K. Tetapi menurut beliau itu beban negara. Tak pantas sekali ya kalimatnya ya. Tidak bisa dipungkiri setiap birokrasi pemerintah yang bekerja banyak itu adalah honorer. Sayangnya kesejahteraan mereka diabaikan, namun keberadaan Undang-Undang ASN ini telah menyelamatkan mereka. Nah, Bapak Ibu, kita coba dengar ya apa yang disampaikan oleh Bapak Taufan Pawe ini dari mana nih yang menyatakan seperti itu pernyataannya. Silakan disimak. Penerimaan P3K ini betul-betul menjadi beban negara kita. Kita tidak bisa pungkiri, Pak. Banyak hal yang terungkap, dan sepulang kita Pak Ketua, banyak WA yang masuk ke saya Pak, mempertanyakan ya persoalan hasil penerimaan P3K itu, ya persoalan yang banyak terindikasi data palsu, rekayasa waktu. Artinya persoalan P3K ini memang negara hadir, tapi negara juga punya keterbatasan kemampuan. Jika kita mencermati substansi agenda kita pada pagi hari ini dengan segenap mitra, yaitu adanya instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, yaitu berkaitan dengan persoalan efisiensi anggaran. Saya punya pandangan dari fraksi Golkar bahwa mitra kita hadirkan bertemu pada kesempatan ini bukan untuk mengadili atau memojokkan, tetapi kita mencoba mencari win-win solution, solusi yang terbaik dengan kondisi yang pasti tidak terlalu nyaman. Sudah ada perencanaan, sudah ada program, terus tiba-tiba anggaran dilakukan efisiensi. Saya punya pandangan bahwa persoalan efisiensi di sini harus diterjemahkan dari setiap kementerian atau lembaga kemampuan manajerial. Kemampuan manajerial berkaitan tata kelola yang ada pada kementerian atau lembaga itu. Ada dua hal yang menurut saya yang butuh perhatian yang cukup serius
bukan berarti kementerian dan lembaga yang lain tidak serius, yaitu ATR BPN dan Badan Kepegawaian Nasional. Ada satu hal juga yang perlu kita pikirkan, yaitu terkait dengan P3K, Pak, Kepala Badan Kepegawaian Nasional. Kemarin saya dengan ketua saya lakukan kunjungan kerja spesifik di Sulawesi Selatan. Banyak hal yang terungkap, dan sepulang kita, Pak Ketua, banyak WA yang masuk ke saya, Pak, mempertanyakan ya persoalan hasil penerimaan P3K itu, ya persoalan yang banyak terindikasi data palsu, rekayasa, mana lagi persoalan-persoalan seleksi tahap kedua, mana lagi persoalan paruh waktu. Artinya persoalan P3K ini memang negara hadir, tapi negara juga punya keterbatasan kemampuan. Ya, saya harus mengatakan bahwa tidak semuanya daerah juga tidak mampu merealisasikan kebijakan P3K ini. Dengan segala hormat, hari ini agenda kita kepada seluruh kementerian lembaga khusus pengesahan rekonstruksi anggaran APBN. Izin Pak Ketua, saya menganggap ini adalah bagian dari instrumen untuk boleh dengan segala hormat, karena nanti untuk Kemenpan RB, BKN kita undang kembali. Ya, itu tadi Bapak Ibu pernyataan dari beliau ya, Taufan Pawe, berkaitan dengan honorer dan P3K menjadi beban negara. Akhirnya di sini Bapak Ibu, beliau menyatakan permohonan maaf ya, yang menyebutkan bahwa P3K beban negara. Apa katanya? Saya keliru. Mudah sekali ya menjawab seperti itu. Anggota Komisi 2 DPR RI, fraksi Golkar Taufan Pawe akhirnya meminta maaf usai pernyataannya yang menyebutkan P3K sebagai beban negara menjadi bulan-bulanan publik. Lewat unggahan di akun Twitter pribadinya, Taufan mengakui bahwa frasa yang ia gunakan dalam RDP itu tersebut adalah kekeliruan. Nah, asal ngomong-ngomong aja ini. Saya minta maaf sedalam-dalamnya kepada masyarakat, khususnya honorer dan P3K, atas pernyataan saya yang dinyatakan Rabu kemarin, khususnya pada frase beban negara. Padahal negara sudah memberikan itu, kok menjadi dia pula yang menganggap itu beban. Ia mengaku mendapatkan banyak kritikan dari masyarakat, baik melalui media sosial maupun melalui WA. Sebagai bentuk klarifikasi, Taufan juga membagikan poin-poin bahan rapat yang menuntutnya dirangkum dari apresiasi masyarakat di berbagai daerah yang ia kunjungi. Dalam dokumen itu yang menyoroti berbagai permasalahan P3K, seperti ketidakadilan dalam seleksi, dugaan pengangkatan berdasarkan pesanan khusus, dan sebagainya. Ya, kalaupun ada hal seperti ini, tentu saja Bapak Ibu, ini merupakan tugas dari DPR juga untuk mencarikan solusi ya, bukan berarti malah mengkambing hitamkan ya seluruh honorer tidak terlibat apa-apa dalam hal ini, untuk menanggung ya seluruh daripada honorer yang harusnya sejak awal ya dijadikan sebagai ASN sebagai bentuk penghargaan pemerintah. Jadi tidak asal omong-omong saja yang dianggap bahwa pengangkatan P3K yang banyak ini merupakan beban negara. Ya, semoga ini menjadi pelajaran ya bagi para public figure ya, khususnya anggota dewan, yang pada prinsipnya dia adalah wakil dari rakyat, tapi telah merusak ataupun telah mencoreng hati rakyat. Demikian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.